Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rev Mardiansyah. Saya mahasiswa dari Institut Digital Business Indonesia, jurusan Manajemen kelas karyawan. Nah, di dalam mata kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan ini, saya akan mempresentasikan yang pertama, studi kasus tentang penolakan terhadap perubahan dalam organisasi. Yang kedua, langkah penyelesaian penolakan terhadap perubahan. Di antaranya pendidikan dan komunikasi, kedua partisipasi, ketiga fasilitas dan dukungan, keempat negosiasi, kelima manipulasi dan kooptasi, keenam paksaan. Di slide berikutnya, di sini ada studi kasus studi kasus di perusahaan Siemens, studi kasus implementasi Kaizen di Siemens Oskam. Siemens Oskam merupakan produsen komponen elektronika seperti relay, konektor, dan coil. Akibat kurangnya order dari perusahaan induk dan tingginya persaingan global memaksa mereka untuk mencari pangsa pasar yang baru. Sebelum dapat mencari peluang baru, mereka memutuskan untuk mengajak konsultan membantu mereka melakukan perbaikan di tempat kerjanya dengan melakukan Kaizen. Pada kunjungan pertama ke pabrik, seorang konsultan Kaizen menanyakan informasi yang spesifik. Misalnya, berapa rasio kegagalan atau waktu setup. Setiap kali pertanyaan tersebut ditanyakan konsultan, respon karyawan seragam ada di komputer. Tapi begitu sang konsultan meminta untuk mencari data tersebut, tak ada yang bisa menemukan. Tugas improvement pertama ialah membuat manajemen paham kebutuhan akan pengumpulan data dan membuat informasi ini terlihat dan mudah diakses. Di slide berikutnya, tanpa data ini mustahil untuk tahu harus mulai dari mana. Perkara keberadaan data ini ternyata menimbulkan pergolakan di dalam organisasi. Akhirnya, jajaran manajemen di Siemens Oskam mengatasi penolakan perubahan dari karyawan dengan pendekatan langsung. Manajemen kemudian mulai rutin meninjau tempat kerja karyawannya untuk melihat langsung masalah yang ada dan juga senantiasa mereview pekerjaan karyawannya. Setelah beberapa bulan berlalu, Siemens Oskam memiliki data yang cukup untuk mengetahui perbaikan apa yang harus dilakukan dan harus memulainya dari mana. Akhirnya dibuatlah kegiatan Kaizen, di mana untuk menggerakkan kegiatan ini dibentuk beberapa tim mandiri dengan tujuan agar kegiatan Kaizen ini dapat dilakukan dengan cara yang dikembangkan oleh karyawannya sendiri. Dengan terlibatnya karyawan dalam kelompok, mereka semakin peka terhadap masalah yang terjadi di line produksi dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Setelah lebih jelas, barulah mereka bisa memberi masukan dan melakukan perubahan-perubahan kecil. Dengan menggunakan data yang baru dikumpulkan, mereka dapat menentukan sendiri target yang ingin mereka capai, seperti 5S, kontrol visual, dan just in time. Just in time ini adalah tools Kaizen yang digunakan oleh tim untuk mencapai target mereka. Pada area di mana 5S diterapkan, hasilnya mesin serta lantai kerja menjadi bersih dan layout mesin dirubah untuk proses yang lebih efisien. Visual control terlihat di mana-mana. Diagram yang menunjukkan target pabrik dengan data numerik ditampilkan dan menunjukkan tren untuk setiap item. Setiap perkakas punya tempatnya tersendiri dan ditandai dengan jelas. Lantai kerja juga diberi tanda untuk menunjukkan area khusus keranjang suplai material dan produk jadi. Model just in time menunjukkan berapa lama waktu change over di departemen molding. Hasilnya, anggota tim mengusulkan prosedur baru, yakni mengurangi jumlah setiap batch dan jumlah kotak
produk yang masih diproses sehingga mengurangi waktu changeover. Langkah penyelesaian penolakan terhadap perubahan ya, itu kan diantaranya ada pendidikan dan komunikasi. Saya akan memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak, dan mengkomunikasikan dalam berbagai macam bentuk seperti ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Langkah yang kedua, partisipasi. Di sini mengajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan-pelatihan. Memang memakan waktu, namun akan mengurangi tingkat penolakan. Yang keempat, negosiasi. Cara lain juga yang bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil. Misalnya dengan serikat pekerja, tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Misalnya memelintir, twisting fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, sebarkan rumor, dan lain sebagainya. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Yang keenam, yaitu paksaan. Nah, ini taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.